Ponsel di atas meja rias bergetar kencang. Aku baru saja selesai mengeringkan rambut saat sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar. Nama pengirimnya adalah Doni, laki-laki yang sudah menemaniku selama 3 tahun dalam ikatan pernikahan. Aku tersenyum tipis, mengira dia akan menanyakan menu makan malam atau sekadar mengucapkan rindu seperti biasanya. Namun, senyum itu langsung hilang saat aku membaca barisan kalimat yang dia kirimkan. Villa mewahmu yang ada di Jogja sudah kujual 50 miliar. Ini aku transfer 1 juta buat ongkos kamu balik ke rumah ibumu. Aku sudah bosan pura-pura jadi suami baik. Sekarang aku kaya raya dan kamu bukan siapa-siapa lagi. Hahaha. Aku terdiam menatap layar itu. Jantungku berdetak normal. Tidak ada ledakan emosi yang berlebihan. Aku justru merasa aneh. Bagaimana mungkin dia menjual aset yang bahkan tidak pernah dia sentuh dokumennya? Doni mengirimkan tangkapan layar bukti transfer sebesar 1 juta rupiah ke rekening pribadiku. Tak lama kemudian, muncul deretan emoji tertawa mengejek yang memenuhi kolom obrolan. Dia benar-benar merasa telah memenangkan permainan ini. Aku meletakkan pengering rambut dan duduk di tepi tempat tidur. Kamar mewah ini terasa sangat sunyi. Doni tidak ada di rumah sejak pagi. Dia beralasan ada urusan bisnis di luar kota. Tapi ternyata dia sedang sibuk mengurusi villa warisan ayahku. Aku menarik napas panjang dan mencoba mencerna situasi. Dia baru saja mengakui pengkhianatannya secara terbuka. Dia mengusirku dari rumah kami sendiri dengan uang 1 juta rupiah. Seolah-olah aku adalah pengemis yang bisa dia buang kapan saja. Mbok Siti, asisten rumah tangga yang sudah ikut denganku sejak kecil, mengetuk pintu kamar. Dia masuk dengan wajah cemas sambil membawa segelas air putih. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Sepertinya dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini sejak Doni pergi terburu-buru tadi pagi. Non Rani, Bapak tadi pergi bawa koper besar. Apa Non sudah tahu? Tanya Mbok Siti dengan suara pelan. Aku mengangguk sambil menunjukkan pesan di ponselku. Mbok Siti menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dia baca. Dia tahu betul betapa aku sangat mencintai Doni selama ini. Dia juga tahu bahwa seluruh fasilitas yang dinikmati Doni adalah milik keluargaku. Bapak tegas sekali. Non. Lalu Non mau bagaimana? Ibu di kampung pasti sedih kalau tahu Non diperlakukan begini. Lanjut Mbok Siti. Aku meminum air putih itu dengan tenang. Jangan khawatir. Mbok, Doni hanya sedang bermimpi di siang bolong. Dia pikir dia sangat pintar. Tapi dia lupa dengan siapa dia menikah. Aku tidak akan pulang ke rumah ibu sekarang. Aku punya urusan yang harus kuselesaikan dengan laki-laki itu. Jawabku tegas. Aku berdiri dan berjalan menuju meja kerja di sudut kamar. Aku membuka laptop dan memeriksa notifikasi dari sistem keamanan brankas digitalku. Tidak ada tanda-tanda pembobolan paksa. Namun, aku ingat satu hal. Minggu lalu, Doni sempat bertanya tentang letak kunci cadangan ruang kerja. Aku sengaja memberitahunya sebuah laci yang jarang aku gunakan. Di sana, aku menyimpan sebuah map berwarna biru yang sangat identik dengan map dokumen properti. Doni pasti mengambil map itu. Dia pasti sangat yakin bahwa isinya adalah sertifikat asli Villa Jogja. Padahal, aku sudah menyiapkan jebakan itu sejak aku mencium aroma perselingkuhannya 3 bulan lalu. Aku sengaja membuat duplikat sertifikat yang sangat mirip dengan aslinya, lengkap dengan tanda tangan palsu dan stempel yang sekilas terlihat sah. Aku ingin tahu sejauh mana dia berani mengkhianatiku. Ternyata, dia jauh lebih rakus dari yang kubayangkan. Aku mengambil ponsel dan menghubungi pengacaraku. Pak Broto. Suara di seberang sana terdengar sigap. Aku menjelaskan situasi singkat tentang pesan Doni dan rencananya menjual aset tanpa izinku. Pak Broto segera mengerti apa yang harus dia lakukan. Kita akan biarkan dia melangkah sampai titik akad. Rani. Itu akan menjadi bukti kuat penipuan dan pencucian uang jika dia benar-benar menerima pembayaran dari pembeli. Kata Pak Broto dari balik telepon. Aku setuju. Aku ingin Doni merasa berada di puncak dunia sebelum aku menjatuhkannya ke dasar jurang. Aku kembali menatap pesan ejekannya. 1 juta rupiah untuk pulang ke rumah ibu? Dia benar-benar merendahkan martabatku.
Dia lupa bahwa selama ini dialah yang hidup menumpang di rumah ini. Mobil yang dia kendarai, baju yang dia pakai, bahkan jam tangan mewah di pergelangan tangannya adalah hasil dari uang perusahaanku. Aku bangkit dan mengambil tas kecil. Aku harus memastikan satu hal lagi. Aku keluar dari kamar dan menuju ruang kerja. Ruangan itu terlihat sedikit berantakan. Laci yang aku maksud tadi terbuka lebar. Map biru itu sudah hilang. Aku tersenyum dingin. Doni benar-benar masuk ke dalam perangkap. Dia mengambil umpan itu tanpa memeriksa detailnya karena terlalu bernafsu ingin menjadi kaya secara instan. Aku duduk di kursi kerja dan menyalakan tablet untuk memantau pergerakan rekening perusahaan. Doni tidak memiliki akses ke sana, tapi dia mencoba melakukan beberapa kali percobaan login yang gagal tadi siang. Dia benar-benar ingin menguras semuanya. Keserakahannya telah membutakan logikanya sendiri. Aku mengirim pesan singkat kepada ibu agar beliau tidak perlu khawatir jika mendengar berita aneh tentangku. Ibu membalas dengan sangat bijak, memintaku untuk tetap tenang dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Malam itu, aku tidak menangis sama sekali. Rasa cintaku pada Doni sudah menguap sejak dia berani menghina orang tuaku dalam sebuah pertengkaran kecil sebulan yang lalu. Kini yang tersisa hanyalah logika dan rencana balas dendam yang rapi. Doni mengira aku hanya perempuan lemah yang akan menangis terseduh-seduh saat diceraikan dan diusir. Dia akan segera tahu bahwa bermain api denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah gorden ruang kerja. Aku belum tidur sejak semalam. Fokusku sepenuhnya tertuju pada layar monitor yang menunjukkan lokasi GPS mobil yang dibawa Doni. Dia berada di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Aku tahu pasti, di sanalah dia akan melakukan transaksi besar itu. 50 miliar rupiah adalah angka yang fantastis, cukup untuk membuat orang seperti Doni kehilangan akal sehatnya. Aku melangkah menuju brankas rahasia yang tersembunyi di balik lemari buku. Aku menekan kode kombinasi dan memindai sidik jariku. Pintu besi kecil itu terbuka dengan suara klik yang halus. Di dalamnya, tersimpan sebuah map coklat tua yang masih tersegel rapat. Itulah sertifikat asli Villa Jogja. Villa itu adalah warisan dari almarhum ayahku. Sebuah bangunan bersejarah dengan luas tanah yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya, apalagi menjualnya demi kepentingan pribadi. Aku mengeluarkan sertifikat itu dan mengusap permukaannya. Ayah membangun villa itu dengan kerja keras. Beliau berpesan agar aku menjaganya baik-baik. Doni sering merengek ingin mengelola villa itu sebagai hotel butik, tapi aku selalu menolak. Sekarang aku tahu alasan sebenarnya dia begitu tertarik. Dia ingin menguangkan kenanganku demi kesenangannya sendiri. Aku menutup brankas dan memasukkan sertifikat asli ke dalam tas kerjaku. Aku sudah menyiapkan dokumen pendukung lainnya, termasuk bukti kepemilikan sah dan surat kuasa yang tidak pernah aku berikan kepada Doni. Aku memanggil Mbok Siti untuk menyiapkan sarapan yang cukup banyak. Aku butuh energi untuk menghadapi drama yang akan terjadi siang nanti. Non, apa perlu Mbok panggilkan kerabat yang lain untuk menemani? Tanya Mbok Siti saat meletakkan piring nasi goreng di meja. Tidak perlu, Mbok. Aku sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan pengacara. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri. Mbok tetap saja di rumah dan jaga semuanya dengan baik. Kalau ada orang suruhan Doni datang untuk mengambil barang-barang, jangan izinkan mereka masuk, pesanku tegas. Mbok Siti mengangguk patuh. Aku makan dengan tenang, menikmati setiap suapan seolah tidak ada beban yang menghimpit. Keyakinanku sangat kuat. Doni sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Dia terlalu meremehkan kecerdasanku hanya karena aku selalu bersikap lembut sebagai istri selama ini. Dia menganggap kelembutanku sebagai kelemahan. Sekitar pukul 9 pagi, ponselku kembali bergetar. Ada pesan dari nomor baru yang tidak aku kenal. Isinya adalah foto Doni yang sedang duduk di lobi hotel bersama seorang wanita cantik berpakaian seksi. Wanita itu adalah Maya, mantan kekasihnya yang dulu dia tinggalkan demi menikahiku. Ternyata mereka sudah lama menjalin hubungan di belakangku. Doni terlihat sangat bahagia dalam foto itu, memegang segelas sampanye dengan senyum lebar. Aku menyimpan foto itu sebagai tambahan bukti perselingkuhan. Hatiku tidak sakit,
Justru aku merasa lega. Ini memudahkanku untuk memutus semua ikatan dengannya tanpa ada rasa bersalah. Aku segera menghubungi Pak Broto dan memberitahu lokasi tepatnya Doni berada. Pak Broto sudah berada di sekitar lokasi bersama 2 orang anggota polisi berpakaian preman. Rani, kita tinggal menunggu konfirmasi dari pihak notaris yang akan menangani transaksi mereka. Saya sudah menanam orang di kantor notaris tersebut untuk memberikan sinyal saat mereka mulai membaca dokumen. Lapor Pak Broto. Bagus. Pak, saya akan berangkat sekarang. Kita bertemu di lobi samping, kataku. Aku mengenakan setelan kantor berwarna hitam yang memberikan kesan kuat dan mandiri. Aku memoles lipstik merah berani di bibirku. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang teraniaya. Aku ingin terlihat seperti pemilik sah yang akan mengambil kembali haknya. Sebelum keluar rumah, aku menyempatkan diri menelepon ibu sekali lagi. Bu, Rani berangkat sekarang. Doakan semuanya lancar ya. Ucapku. Ibu pasti selalu mendoakanmu. Nak, hati-hati. Ingat, jangan terpancing emosi. Biarkan hukum yang bekerja. Suara ibu di telepon menenangkanku. Aku menutup telepon dan masuk ke dalam mobil. Aku menyetir sendiri menuju hotel tersebut. Di sepanjang jalan, aku membayangkan wajah Doni saat dia menyadari bahwa kertas yang dia bangga-banggakan itu tidak lebih dari sampah. Dia pasti sudah menjanjikan banyak hal pada Maya dengan uang 50 miliar itu. Mungkin mereka sudah berencana kabur ke luar negeri setelah transaksi selesai. Tiba di hotel, aku melihat mobil mewah yang Doni bawa terparkir di area depan. Dia benar-benar tidak tahu malu menggunakan fasilitas dariku untuk mengkhianatiku. Aku memarkir mobil di area yang agak jauh agar tidak terlihat olehnya. Aku berjalan menuju lobi samping dan bertemu dengan Pak Broto. Mereka sudah naik ke ruang pertemuan di lantai 4. Rani, notarisnya sudah ada di sana. Pembelinya adalah seorang pengusaha dari Jakarta yang memang sedang mencari lahan di Jogja. Pengusaha itu tidak tahu kalau dokumennya palsu. Jelas Pak Broto. Kita biarkan mereka mulai tanda tangan dokumen pengikat dulu, Pak. Saat itulah Doni secara hukum sudah melakukan upaya penipuan. Kataku dengan nada dingin. Pak Broto mengangguk setuju. Kami bergerak menuju lift dengan tenang. Polisi yang mengikuti kami sudah bersiap dengan borgol di balik jaket mereka. Suasana di dalam lift terasa sangat tegang. Tapi aku tetap tenang. Aku sudah mengatur semua ini dengan sangat detail. Tidak akan ada celah bagi Doni untuk melarikan diri. Saat pintu lift terbuka di lantai 4, aku melihat beberapa ajudan pengusaha tersebut berjaga di depan pintu ruangan. Pak Broto menunjukkan kartu identitasnya dan menjelaskan situasi singkat. Karena kami membawa polisi, mereka tidak bisa menghalangi kami. Aku berdiri tepat di depan pintu ruangan yang tertutup rapat. Aku bisa mendengar suara tawa Doni dari dalam. Dia sedang membual tentang betapa sulitnya dia mendapatkan villa itu dari keluarganya. Laki-laki itu benar-benar pembohong ulung. Dia menceritakan kisah fiktif tentang perjuangannya. Padahal dia hanya datang saat semuanya sudah jadi. Aku mengepalkan tangan, bukan karena marah, tapi karena tidak sabar ingin mengakhiri pertunjukan konyol ini. Aku menoleh ke arah Pak Broto dan memberi isyarat bahwa aku siap. Tunggu sebentar lagi. Rani, notaris sedang mengecek keaslian nomor registrasinya sekarang. Bisik Pak Broto sambil melihat pesan di ponselnya. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayah. Ayah, hari ini aku menjaga apa yang ayah titipkan. Aku tidak akan membiarkan orang jahat mengambilnya. Setelah ini, semuanya akan kembali ke tempat yang seharusnya. Aku akan memulai hidup baru tanpa beban dan tanpa pengkhianat di sampingku. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam ruangan. Sepertinya notaris sudah menemukan kejanggalan pada dokumen tersebut. Inilah saatnya. Aku mendorong pintu ruangan itu dengan kuat. Saya duduk di hadapan Pak Broto. Ruangan kantor hukumnya terasa dingin karena pendingin udara yang bekerja maksimal. Anda mungkin mengira saya akan menangis terseduh-seduh saat menceritakan pengkhianatan suami saya. Kenyataannya, saya sangat tenang. Saya meletakkan tablet di atas meja kayu mahoni yang mengkilap. Layar itu menampilkan rekaman kamera tersembunyi dari ruang kerja saya di rumah. Pak Broto memakai kacamata bacanya.
Dia memperhatikan video itu dengan saksama. Dalam rekaman tersebut, Doni terlihat mengendap-endap masuk ke ruangan saya. Dia membuka laci meja kerja dengan kunci duplikat. Wajahnya terlihat sangat tegang namun penuh ambisi. Dia menemukan map biru yang sudah saya siapkan. Dia membukanya sejenak, melihat logo Garuda di atas kertas tersebut, lalu tersenyum sangat lebar. Dia mencium map itu seolah-olah sedang memegang tumpukan uang tunai. Rekaman ini sangat jelas, Pak Broto, kata saya sambil mematikan layar. Pak Broto mengangguk pelan. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi kerja yang empuk. Ini sudah masuk kategori pencurian dalam rumah tangga, Rani. Tapi kita punya rencana yang lebih besar. Dia berniat menjual aset tersebut. Itu artinya dia melakukan penipuan terhadap calon pembeli juga. Jelas Pak Broto. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menunjukkan pesan ejekan yang Doni kirimkan kemarin. Pesan itu berisi pengakuan bahwa dia sudah menjual villa saya. Padahal transaksi resmi belum terjadi. Dia hanya baru menerima uang muka atau baru dalam tahap kesepakatan awal. Keberaniannya mengirim pesan itu menunjukkan betapa dia sangat meremehkan saya. Dia pikir saya sudah hancur. Dia pikir saya sedang mengemasi barang-barang saya sambil menangis untuk pulang ke rumah ibu. Kamu tahu, Rani, orang yang sedang merasa menang cenderung ceroboh. Doni tidak memeriksa keaslian sertifikat itu secara detail. Dia hanya melihat tampilannya saja. Saya sudah berkoordinasi dengan tim forensik dokumen. Mereka membuat duplikat itu sangat sempurna di permukaan. Tapi nomor registrasinya merujuk pada tanah kosong di antah berantah, kata Pak Broto lagi. Saya tersenyum. Saya sudah memikirkan langkah ini sejak 3 bulan lalu. Saat itu, saya menemukan tagihan hotel di saku celana Doni. Saya tidak langsung melabraknya. Saya justru menyewa detektif swasta. Hasilnya mengejutkan. Doni tidak hanya berselingkuh dengan Maya, mantan kekasihnya. Dia juga memiliki utang judi online yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dia sangat terdesak. Menjual aset saya adalah satu-satunya jalan keluar baginya untuk tetap terlihat kaya di depan selingkuhannya. Pak Broto kemudian memanggil asistennya. Mereka membentangkan peta digital lokasi hotel tempat transaksi akan berlangsung. Doni menjadwalkan pertemuan pukul 1 siang besok. Dia memilih hotel mewah untuk mengesankan pembeli. Pembelinya adalah Pak Tirta, seorang kolektor properti dari Jakarta. Pak Tirta tidak tahu apa-apa tentang konflik rumah tangga kami. Dia benar-benar mengira Doni memiliki kuasa penuh atas villa itu. Saya ingin polisi ada di sana sebelum uang itu benar-benar berpindah tangan, Pak Broto. Saya tidak ingin Pak Tirta merugi, tapi saya ingin Doni tertangkap saat dia sedang memegang dokumen palsu itu di depan notaris, kata saya dengan suara tegas. Pak Broto menghubungi seorang komisaris polisi yang merupakan rekan lamanya. Mereka mengatur strategi penangkapan. Polisi akan menyamar sebagai tamu hotel dan beberapa akan berada di dalam ruangan pertemuan sebagai saksi ahli atau staf notaris. Semua sudah terencana dengan sangat rapi. Saya merasakan kepuasan tersendiri melihat bagaimana jaring-jaring hukum ini mulai mengepung Doni. Sore harinya, saya kembali ke rumah untuk memastikan keadaan. Rumah itu terasa sangat luas dan kosong. Saya masuk ke kamar ibu. Ibu sedang duduk di kursi goyang sambil membaca majalah. Beliau menatap saya dengan pandangan khawatir. Saya duduk di lantai dan menyandarkan kepala di lutut beliau. Rani, kamu tidak apa-apa? Ibu dengar dari Mbok Siti kalau Doni pergi. Tanya ibu dengan suara lembut. Jangan khawatir, Bu. Rani sedang membereskan sampah di rumah ini. Rani ingin ibu hidup tenang tanpa melihat orang jahat lagi di sekitar kita. Jawab saya. Ibu mengusap rambut saya. Beliau adalah kekuatan terbesar saya. Ayah menitipkan ibu dan semua aset keluarga kepada saya karena beliau tahu saya sanggup menjaganya. Doni hanyalah kerikil kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam sepatu saya. Sekarang, saatnya mengeluarkan kerikil itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saya menghabiskan waktu malam itu dengan memeriksa kembali semua dokumen bisnis perusahaan saya. Saya memastikan tidak ada satu sen pun uang perusahaan yang bisa Doni akses lagi. Saya sudah memblokir semua kartu kredit tambahan yang dia pegang.
Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa sebelum dia masuk ke penjara. Anda mungkin berpikir saya kejam. Namun, bayangkan jika posisi saya adalah Anda. Suami yang Anda cintai, yang Anda beri kehidupan mewah, tiba-tiba mencoba merampok harta warisan orang tua Anda dan mengusir Anda dengan uang 1 juta rupiah. Itu bukan sekadar pengkhianatan. Itu adalah penghinaan terhadap harga diri. Saya tidak akan membiarkan dia menang satu langkah pun. Doni sedang berada di sebuah restoran mewah saat ini. Saya tahu itu karena alat pelacak yang saya pasang di mobilnya masih berfungsi dengan baik. Saya melihat layar ponsel saya yang menampilkan posisi GPS-nya. Dia berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Detektif swasta saya mengirimkan beberapa foto terbaru melalui pesan instan. Dalam foto-foto tersebut, Doni terlihat sangat berbeda. Dia mengenakan jas baru yang harganya pasti puluhan juta rupiah. Dia duduk berhadapan dengan Maya. Wanita itu mengenakan gaun merah yang sangat mencolok. Mereka terlihat sangat mesra. Doni memegang tangan Maya sambil mengangkat gelas wine. Mereka sedang merayakan kekayaan yang sebenarnya belum mereka miliki. Sayang, setelah uang 50 miliar itu masuk, kita langsung ke Paris ya? Aku sudah bosan di Jakarta. Suara Maya terdengar dari rekaman suara yang dikirimkan detektif saya. Doni tertawa keras. Tawa yang sangat saya kenal. Tawa penuh kesombongan. Tentu saja. Sayang, kita akan beli apartemen di sana. Rani itu bodoh. Dia pikir aku benar-benar mencintainya. Dia cuma mesin uangku selama ini. Sekarang, dia pasti sedang menangis di rumah ibunya yang kecil itu. Aku cuma kasih dia 1 juta supaya dia tahu diri kalau dia itu rendah. Jawab Doni. Mendengar kata-kata itu, darah saya terasa sedikit mendidih. Dia menyebut rumah ibu saya kecil dan rendah. Dia lupa bahwa rumah itulah yang menampungnya saat dia hampir bangkrut 5 tahun lalu. Dia lupa bahwa ayahnya pernah memohon kepada ayah saya untuk memberikan pekerjaan kepadanya. Manusia ini benar-benar tidak tahu cara berterima kasih. Maya tertawa manja. Tapi sertifikat itu aman kan, Mas? Jangan sampai dia lapor polisi. Tanya Maya dengan nada sedikit cemas. Aman. Dia tidak akan berani. Dia itu lemah. Dia terlalu mencintaiku untuk berani melaporkanku. Lagi pula, dia tidak punya bukti. Sertifikat itu sudah ada di tanganku. Besok siang kita akan jadi orang paling kaya. Doni meyakinkan selingkuhannya itu dengan penuh percaya diri. Saya mematikan rekaman suara itu. Saya tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Kesombongan Doni adalah senjataku yang paling mematikan. Dia merasa sangat aman karena dia menganggap saya lemah. Itulah kesalahan terbesarnya. Dia menilai saya dari cara saya melayaninya sebagai istri, bukan dari cara saya memimpin perusahaan. Malam semakin larut. Saya melihat mereka berdua keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil. Mereka menuju ke sebuah hotel mewah lainnya untuk menginap. Doni benar-benar menghabiskan sisa batas saldo kartu kredit yang belum sempat saya blokir sore tadi. Saya membiarkannya. Biarlah dia menikmati malam terakhirnya sebagai orang bebas dengan kemewahan palsu itu. Saya menelepon Pak Yanuar, polisi yang bertugas membantu saya. Pak Yanuar mengonfirmasi bahwa timnya sudah siap. Mereka sudah memesan kamar yang tepat di sebelah ruang pertemuan besok. Notaris yang akan memimpin acara juga sudah bekerja sama dengan kami. Notaris tersebut sebenarnya adalah teman baik ayah saya. Dia sangat terkejut saat tahu Doni mencoba menjual aset saya dengan dokumen palsu. Rani, kamu harus tetap tenang besok. Jangan tunjukkan wajah marah saat masuk ruangan. Biarkan dia merasa menang sampai detik terakhir. Pesan Pak Yanuar. Saya mengerti, Pak. Saya akan datang tepat waktu. Jawab saya singkat. Saya meletakkan ponsel dan berjalan menuju jendela besar di kamar saya. Kota Jakarta terlihat sangat terang dengan lampu-lampu gedung yang menjulang tinggi. Saya merasa sangat kuat malam ini. Tidak ada lagi rasa sedih atau kecewa. Yang ada hanyalah semangat untuk menyelesaikan misi ini. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa saya memberikan uang 1 juta kepadanya nanti? Tidak. Saya punya rencana yang lebih baik. Dia memberikan saya 1 juta sebagai penghinaan.
Saya akan memberinya Rp50.000 saja. Uang itu jauh lebih cukup untuk membayar ongkos mobil polisi yang akan membawanya ke jeruji besi. Itu adalah simbol bahwa nilai dirinya di mata saya sudah turun drastis, bahkan lebih rendah dari uang receh. Saya mencoba untuk memejamkan mata dan beristirahat. Besok adalah hari besar. Hari di mana semua sandiwara ini berakhir. Hari di mana Doni akan menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa saya. Saya membayangkan wajah syoknya saat melihat saya masuk membawa polisi. Saya membayangkan bagaimana Maya akan langsung meninggalkannya begitu tahu Doni tidak memiliki uang sepeser pun. Wanita seperti Maya hanya mencintai harta. Begitu harta itu hilang, dia akan lari mencari mangsa baru. Doni akan membusuk di penjara sendirian, tanpa istri yang tulus dan tanpa selingkuhan yang dia banggakan. Itulah karma yang pantas untuknya. Pengkhianatan dibalas dengan kehancuran total. Saya terbangun tepat pukul 6 pagi. Saya merasa sangat segar. Saya mengenakan pakaian terbaik saya hari ini. Saya ingin terlihat sangat cantik saat saya mengakhiri hidup pria itu secara sosial dan hukum. Saya memeriksa tas saya sekali lagi. Sertifikat asli ada di sana. Surat cerai juga sudah disiapkan oleh tim Pak Broto. Semuanya sudah siap. Permainan segera dimulai. Saya memarkir mobil di area parkir bawah tanah hotel. Saya menarik napas dalam. Saya merasakan detak jantung saya tetap stabil. Saya melihat jam di pergelangan tangan. Waktu menunjukkan pukul 1 siang kurang 10 menit. Saya keluar dari mobil. Saya membawa tas kulit berisi sertifikat asli. Saya berjalan menuju lift. Saya menekan tombol lantai 4. Lift bergerak naik dengan cepat. Saya melihat pantulan diri saya di cermin lift. Saya terlihat sangat siap. Saya tidak merasakan keraguan sedikit pun. Pintu lift terbuka. Saya melihat area lobi lantai 4 yang sangat mewah. Karpet merah tebal menutupi seluruh lantai. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Saya melihat Pak Broto dan tim polisi sudah berada di posisi mereka masing-masing. Mereka menyamar dengan sangat baik. Ada yang pura-pura membaca koran. Ada yang duduk sambil memainkan ponsel. Pak Broto memberi saya kode melalui anggukan kecil. Saya berjalan menuju lounge yang lebih sepi. Saya duduk di sana untuk menunggu aba-aba. Di dalam ruang pertemuan nomor 402, Doni sudah duduk manis. Saya tahu ini dari laporan tim saya di dalam. Doni datang bersama Maya. Maya mengenakan perhiasan yang sangat berlebihan. Doni memakai jam tangan Rolex yang saya belikan tahun lalu. Dia terlihat sangat bangga. Dia memesan kopi paling mahal. Dia berbicara dengan nada suara yang keras agar orang lain mendengar. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah orang penting hari ini. Pak Tirta masuk ke ruangan. Dia adalah calon pembeli villa saya. Dia datang bersama 2 orang asisten dan seorang pengacara. Pak Tirta terlihat sangat serius. Dia ingin transaksi ini selesai dengan cepat. Dia sudah membawa dokumen pembayaran. Dia sudah menyiapkan cek senilai 50 miliar rupiah. Doni berdiri dan menyambut Pak Tirta dengan sangat ramah. Dia menjabat tangan Pak Tirta dengan kuat. Dia menunjukkan senyum paling lebar yang pernah saya lihat. Silakan duduk, Pak Tirta. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kita bisa langsung ke inti acara, kata Doni dengan suara lantang. Pak Tirta mengangguk pelan. Dia duduk di kursi utama. Asistennya meletakkan sebuah tas koper di atas meja. Doni menatap tas itu dengan mata yang berbinar. Dia membayangkan uang di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa uang itu belum menjadi miliknya. Dia merasa sudah memenangkan dunia. Maya duduk di samping Doni. Dia terus mengusap lengan Doni. Dia merasa akan menjadi istri orang kaya dalam beberapa menit ke depan. Notaris masuk ke ruangan 5 menit kemudian. Namanya Pak Heru. Dia adalah notaris senior yang sudah saya hubungi sebelumnya. Pak Heru membawa tas kerja berwarna hitam. Dia menyapa semua orang dengan sopan. Dia meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Dia mulai menjelaskan prosedur akad jual beli ini. Doni mendengarkan dengan tidak sabar. Dia ingin Pak Heru cepat sampai pada bagian tanda tangan. Mana sertifikat aslinya? Pak Doni? Tanya Pak Heru.
Doni dengan sigap membuka map biru miliknya. Dia mengeluarkan sebuah kertas tebal dengan logo Garuda di bagian atas. Dia menyerahkan kertas itu kepada Pak Heru dengan tangan yang sedikit gemetar karena bersemangat. Ini dia, Pak. Semuanya asli dan sah. Istri saya sudah memberikan kuasa penuh kepada saya. Bohong Doni tanpa ragu. Pak Heru menerima kertas itu. Dia tidak langsung memeriksanya secara detail. Dia meletakkan sertifikat itu di depannya. Pak Heru kemudian meminta identitas Doni dan bukti pendukung lainnya. Doni menyerahkan KTP dan sebuah surat kuasa palsu. Surat kuasa itu berisi tanda tangan saya yang dia tiru. Doni sangat percaya diri bahwa tanda tangan itu sangat mirip dengan aslinya. Dia sudah berlatih berhari-hari untuk memalsukan tanda tangan saya. Pak Tirta melihat sertifikat itu dari jarak jauh. Dia merasa lega karena dokumennya terlihat lengkap. Dia menginstruksikan asistennya untuk menyiapkan draft transfer bank. Doni melihat layar laptop asisten Pak Tirta. Dia melihat angka 50 miliar tertera di sana. Jantung Doni pasti berdetak sangat kencang sekarang. Dia sudah merasa menjadi miliarder. Dia mulai menyusun rencana di kepalanya. Dia ingin membeli mobil sport. Dia ingin liburan ke luar negeri. Dia ingin meninggalkan saya selamanya. Baik. Saya akan mulai memeriksa keabsahan dokumen ini melalui sistem online BPN, kata Pak Heru. Doni mengangguk dengan santai. Silakan, Pak. Saya jamin semuanya beres. Villa itu warisan keluarga yang sangat terjaga. Tambah Doni lagi. Maya ikut menimpali pembicaraan. Iya, Pak Heru. Kami sudah lama ingin mengelola uang ini untuk bisnis lain. Villa itu terlalu besar untuk kami tinggali berdua. Kata Maya sambil tersenyum palsu. Pak Tirta hanya diam. Dia menunggu konfirmasi dari notaris. Dia adalah orang bisnis yang sangat teliti. Dia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun sebelum ada lampu hijau dari pihak hukum. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sedikit tenang. Hanya terdengar suara ketikan jari Pak Heru di atas keyboard laptopnya. Doni terus memperhatikan layar laptop Pak Heru dengan penuh harapan. Saya memantau semuanya dari luar. Pak Broto memberikan laporan menit demi menit melalui pesan singkat. Saya merasa kasihan melihat Doni begitu bodoh. Dia masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia tidak tahu bahwa sertifikat di tangan Pak Heru adalah hasil cetakan printer berkualitas tinggi yang sudah saya modifikasi. Kertas itu tidak memiliki chip asli. Nomor serinya merujuk pada sebuah gudang tua di pinggiran kota yang tidak berharga. Doni mengambil ponselnya. Dia mengirim pesan kepada seseorang. Mungkin kepada ibunya atau teman judinya. Dia memberitahu mereka bahwa sebentar lagi dia akan kaya raya. Dia merasa sangat hebat. Dia lupa bahwa dia sedang berdiri di atas pasir hisap. Semakin dia bergerak, semakin cepat dia akan tenggelam. Saya hanya perlu menunggu beberapa saat lagi untuk memberikan pukulan terakhir. Pak Heru mengernyitkan dahi. Dia mendekatkan wajahnya ke layar laptop. Dia mengulang proses input data sebanyak 3 kali. Ruangan yang tadinya penuh tawa itu tiba-tiba menjadi sunyi. Doni mulai merasa ada yang aneh. Dia memperbaiki posisi duduknya. Maya berhenti mengusap lengan Doni. Dia menatap wajah Pak Heru dengan penuh tanya. Pak Tirta juga mulai merasa curiga. Dia melipat tangan di depan dada. Ada masalah, Pak Heru? Tanya Doni dengan suara yang sedikit meninggi. Pak Heru tidak menjawab. Dia mengambil sebuah alat pemindai kecil dari tasnya. Dia mengarahkan sinar laser biru ke bagian hologram sertifikat tersebut. Dia melihat tanda air di balik kertas itu. Wajah Pak Heru berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian menatap Doni dengan tatapan yang sangat tajam. Dia meletakkan sertifikat itu kembali ke atas meja dengan gerakan yang kasar. Pak Doni, apakah Anda sadar dengan apa yang Anda berikan kepada saya ini? Tanya Pak Heru dengan nada dingin. Doni tertawa kecil yang dipaksakan. Maksud Bapak apa? Itu sertifikat asli villa saya. Apa ada yang kurang? Jawab Doni dengan nada membela diri. Ini bukan sertifikat asli, Pak Doni. Ini adalah dokumen palsu. Nomor registrasi yang tertera di sini tidak sesuai dengan data aset villa di Jogja. Data ini merujuk pada sebuah tanah kosong di lokasi yang berbeda.
Hologramnya tidak merespons sensor keamanan saya. Chip di dalamnya juga tidak terbaca oleh sistem BPN. Jelas Pak Heru dengan lantang. Wajah Doni langsung berubah pucat. Bibirnya bergetar. Dia seperti tersambar petir di siang bolong. Dia mengambil sertifikat itu dan melihatnya berkali-kali. Tidak mungkin. Saya ambil sendiri dari brankas istri saya. Anda pasti salah periksa. Teriak Doni sambil berdiri dari kursinya. Pak Tirta langsung berdiri. Dia terlihat sangat marah. Apa-apaan ini? Doni? Kamu mencoba menipu saya? Kamu bilang dokumennya lengkap dan sah. Teriak Pak Tirta. Asisten Pak Tirta langsung menutup laptopnya. Mereka membatalkan perintah transfer yang tadinya tinggal menekan tombol kirim. Doni panik. Dia berkeringat dingin meskipun ruangan itu ber-AC. Maya juga ikut panik. Dia berdiri dan mencoba menjauh dari Doni. Dia tidak ingin ikut terseret dalam masalah ini. Sayang, apa maksudnya ini? Kamu bilang ini asli? Tanya Maya dengan wajah ketakutan. Diam kamu, Maya. Ini pasti ada yang salah. Pak Heru, tolong cek lagi. Mungkin sistemnya sedang error. Bentak Doni. Dia mulai kehilangan kendali diri. Dia merasa dunianya hancur dalam sekejap. Uang 50 miliar yang sudah ada di depan mata kini menguap begitu saja. Sistem saya tidak pernah salah. Pak Doni, saya sudah menghubungkan ini langsung ke database pusat. Dokumen ini adalah produk pemalsuan yang sangat rapi di permukaan, tapi kosong di dalam. Anda sudah melakukan upaya penipuan di depan saya dan Pak Tirta, kata Pak Heru dengan tegas. Doni jatuh terduduk di kursinya. Dia terlihat sangat lemas. Matanya kosong menatap meja. Dia tidak percaya rencananya gagal total. Dia merasa sudah sangat rapi dalam menyusun semuanya. Dia tidak tahu bahwa saya sudah menukar dokumen itu jauh-jauh hari. Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya selama ini selalu dalam pengawasan saya. Pak Tirta mengeluarkan ponselnya. Saya akan laporkan ini ke polisi. Ini adalah penghinaan bagi saya, katanya dengan nada mengancam. Jangan, Pak Tirta. Tolong beri saya waktu. Saya akan bicara dengan istri saya. Mungkin dia memberikan map yang salah kepada saya. Mohon Doni dengan suara parau. Dia mencoba mencari alasan terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Heru menggelengkan kepala. Sudah terlambat untuk bicara. Pak Doni, fakta bahwa Anda membawa dokumen ini ke sini dengan niat menjual tanpa kehadiran pemilik sah sudah merupakan tindak kriminal. Apalagi Anda menggunakan surat kuasa yang juga terindikasi palsu, tambah Pak Heru. Doni menundukkan kepala. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia mulai menangis sesenggukan. Keangkuhannya hilang seketika. Dia teringat pesan yang dia kirimkan kepada saya kemarin. Dia teringat bagaimana dia mengusir saya dengan uang 1 juta rupiah. Sekarang, dia berada di posisi yang jauh lebih rendah. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki selembar kertas palsu yang akan membawanya ke penjara. Saya berdiri di depan pintu ruangan itu. Saya mendengar semua percakapan di dalam. Inilah saat yang saya tunggu. Saya merapikan pakaian saya. Saya memegang tas saya dengan kuat. Saya memberi isyarat kepada Pak Broto dan polisi untuk bersiap. Saya menarik napas dalam. Saya membuka pintu ruangan itu dengan satu gerakan yang mantap. Semua orang di dalam ruangan menoleh ke arah pintu. Mereka melihat saya berdiri di sana dengan senyum kemenangan. Doni mendongak. Matanya membelalak saat melihat saya. Dia seolah melihat hantu. Dia tidak menyangka saya akan ada di sini sekarang. Saya melangkah masuk ke dalam ruangan. Suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju kepada saya. Doni menatap saya dengan mulut terbuka. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi semakin kusam. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari. Maya langsung melepaskan tangan dari lengan Doni. Dia bergeser menjauh seolah Doni adalah wabah penyakit yang menular. Halo, sayang. Kamu tampak terkejut melihat saya di sini, kata saya dengan nada datar. Saya berjalan mendekati meja pertemuan. Saya meletakkan tas kulit saya di atas permukaan kayu yang dingin. Saya membuka kunci tas itu dengan tenang.
Gerakan saya sangat teratur. Saya tidak menunjukkan kemarahan. Saya tidak menunjukkan kesedihan. Saya hanya menunjukkan ketegasan seorang pemilik sah. Rani, kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya sudah pulang ke rumah ibu. Tanya Doni dengan suara yang parau. Saya mengabaikan pertanyaannya. Saya mengeluarkan map coklat tua dari dalam tas. Saya menyerahkan map itu kepada Pak Heru, sang notaris. Pak Heru menerima map itu dengan hormat. Beliau mengenal saya sejak lama. Beliau tahu siapa pemilik asli aset ini. Pak Heru, silakan Anda periksa ini. Ini adalah sertifikat asli Villa Jogja yang sebenarnya. Dokumen yang dibawa oleh Doni hanyalah sampah yang saya siapkan untuk menjebak pencuri, kata saya dengan suara lantang. Pak Heru membuka map itu. Beliau mengeluarkan sertifikat asli. Beliau melakukan prosedur pemeriksaan yang sama seperti sebelumnya. Sinar laser biru kembali muncul. Kali ini, sistem memberikan respons positif. Lampu hijau menyala di layar laptop Pak Heru. Data di layar menunjukkan nama saya sebagai pemilik tunggal. Tidak ada nama Doni di sana. Tidak ada surat kuasa yang pernah saya tanda tangani untuk penjualan ini. Ini benar. Ini adalah sertifikat asli yang sah. Tegas Pak Heru. Pak Tirta berdiri dari kursinya. Dia menatap Doni dengan penuh amarah. Dia merasa hampir kehilangan 50 miliar rupiah karena penipuan ini. Kamu benar-benar nekat. Doni, kamu hampir saja menghancurkan reputasi saya, kata Pak Tirta dengan suara menggelegar. Doni mencoba mendekati saya. Dia ingin meraih tangan saya. Saya langsung mundur satu langkah. Dua orang polisi berpakaian preman yang tadi menunggu di luar segera masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri di samping saya. Mereka menunjukkan tanda pengenal kepolisian kepada semua orang. Doni Pratama, Anda kami tangkap atas dugaan pencurian dokumen, pemalsuan surat berharga, dan percobaan penipuan, kata salah satu polisi dengan tegas. Kamu pasti tidak menyangka ini akan terjadi, bukan? Kamu terlalu fokus pada angka 50 miliar itu. Kamu lupa bahwa saya selalu memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Kamu pikir saya wanita bodoh yang bisa kamu buang begitu saja. Kamu salah besar. Kamu baru saja menghancurkan hidupmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Maya tiba-tiba berteriak. Dia menunjuk ke arah Doni. Pak polisi, saya tidak tahu apa-apa. Dia yang bilang kalau dia pemilik villa ini. Saya hanya diajak ke sini, teriak Maya dengan wajah ketakutan. Doni menoleh ke arah Maya. Dia terlihat sangat kecewa. Maya, kenapa kamu bicara begitu? Kita kan mau ke Paris sama-sama. Seru Doni. Maya mendengus sinis. Dia mengambil tas mewahnya. Ke Paris pakai uang haram? Tidak sudi. Kamu itu penipu. Kamu cuma memanfaatkan saya. Jawab Maya dengan kasar. Saya melihat pemandangan itu dengan perasaan puas. Anda bisa melihat betapa cepatnya kesetiaan palsu itu menghilang. Maya tidak pernah mencintai Doni. Dia hanya mencintai uang yang Doni janjikan. Sekarang, saat uang itu tidak ada, dia adalah orang pertama yang meninggalkan Doni. Doni terlihat sangat hancur melihat kenyataan ini. Polisi mulai memegang lengan Doni. Doni mencoba memberontak sebentar, tapi dia tidak berdaya. Dia menatap saya dengan mata yang mulai basah. Rani, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku punya utang banyak. Tolong jangan biarkan mereka membawaku. Mohon Doni. Pesanmu kemarin sangat jelas. Doni, kamu menyuruhku pulang dengan uang 1 juta. Kamu mengejekku dengan emoji tertawa. Sekarang, giliran saya yang memberikan sesuatu untukmu, kata saya sambil merogoh saku baju. Saya mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah. Saya meletakkan uang itu di atas meja tepat di depan Doni. Ini untuk ongkos perjalananmu menuju penjara. Kamu tidak perlu khawatir tentang tiket pulang ke rumah ibu. Kamu akan punya rumah baru di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Tawa kecil keluar dari mulut saya. Itu bukan tawa bahagia, tapi tawa kepuasan karena keadilan akhirnya tegak. Doni tertunduk lesu. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Petugas polisi menariknya keluar dari ruangan.
Semua orang di hotel itu melihat Doni dibawa dengan tangan terborgol. Doni terus memohon sepanjang jalan menuju lobi. Suaranya terdengar sangat menyedihkan. Dia memanggil nama saya berkali-kali. Dia berjanji akan berubah. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya berjalan di depan dengan kepala tegak. Pak Broto berjalan di samping saya. Pak Tirta mengikuti dari belakang untuk memberikan keterangan kepada polisi. Di lobi hotel, banyak tamu yang memperhatikan kejadian ini. Beberapa orang mengambil foto dan merekam video. Saya tidak peduli. Biarkan seluruh dunia tahu siapa Doni sebenarnya. Berita ini akan segera tersebar. Nama baik Doni akan hancur seketika. Perusahaan-perusahaan yang mengenalnya akan memutus hubungan kerjasama. Dia akan menjadi orang buangan. Polisi memasukkan Doni ke dalam mobil patroli. Maya sudah menghilang entah kemana. Dia lari secepat kilat begitu melihat peluang untuk kabur. Doni melihat ke arah jendela mobil. Dia menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan. Saya hanya memberikan tatapan dingin. Saya tidak merasakan sedikit pun rasa iba. Penyesalan selalu datang terlambat. Doni, kamu punya banyak kesempatan untuk jujur. Kamu punya banyak waktu untuk berubah. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Kamu memilih untuk mengkhianati orang yang paling mendukungmu. Sekarang, kamu harus menanggung akibatnya. Pak Tirta mendekati saya. Bu Rani, saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Doni melakukan ini di belakang Anda, kata Pak Tirta dengan nada menyesal. Tidak apa-apa, Pak Tirta. Saya justru berterima kasih karena Anda mau bekerja sama. Tanpa transaksi hari ini, sulit bagi saya untuk menjebaknya dengan bukti yang kuat seperti ini, jawab saya sambil menjabat tangannya. Kami akan memberikan keterangan lengkap di kantor polisi, Bu. Saya pastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, tambah Pak Tirta. Setelah mobil polisi pergi, saya merasa sebuah beban besar terangkat dari bahu saya. Saya melihat ke langit yang cerah. Saya merasa bebas. Pernikahan ini sudah berakhir sejak lama dalam hati saya. Hari ini, secara fisik dan hukum, ikatan itu juga mulai terputus. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai secara resmi. Pak Broto memberikan beberapa dokumen kepada saya. Ini draft gugatan cerai yang sudah saya siapkan. Rani, kamu tinggal tanda tangan. Kita bisa mendaftarkannya besok pagi ke pengadilan agama, kata Pak Broto. Saya mengambil pena dan langsung menandatangani dokumen itu di atas kap mobil saya. Saya tidak butuh waktu untuk berpikir. Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak ingin berhubungan lagi dengan pria itu. Saya ingin menghapus jejaknya dari hidup saya. Kamu tahu, dalam hidup ini, kita sering bertemu orang yang salah. Mereka datang sebagai ujian. Doni adalah ujian bagi kesabaran dan kecerdasan saya. Saya berhasil melewati ujian itu. Saya tidak menjadi korban yang lemah. Saya menjadi pemenang yang berani mengambil tindakan. Saya masuk ke dalam mobil saya. Saya menyalakan mesin. Saya ingin segera pulang ke rumah. Saya ingin memeluk ibu. Saya ingin memberitahu beliau bahwa semuanya sudah selesai. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri saya lagi. Di perjalanan, saya melewati sebuah toko bunga. Saya berhenti sejenak dan membeli buket mawar putih yang besar. Bunga ini untuk diri saya sendiri. Sebagai tanda awal kehidupan yang baru. Kehidupan tanpa kebohongan. Kehidupan tanpa pengkhianatan. Saya tersenyum saat melihat bunga itu di kursi samping. Doni mengira 1 juta rupiah cukup untuk membuang saya. Dia tidak tahu bahwa saya bisa membeli seluruh toko bunga ini jika saya mau. Dia hanya melihat saya sebagai istri, bukan sebagai individu yang kuat. Itu adalah kesombongan yang menghancurkannya. Sampai di rumah, Embok Siti menyambut saya dengan tangis haru. Dia sudah mendengar kabar dari Pak Broto. Non Rani hebat sekali. Embok bangga sama Non, kata Mbok Siti sambil memeluk saya. Saya masuk ke kamar ibu. Beliau sedang duduk di tempat tidur sambil berzikir. Saya mendekati beliau dan mencium tangannya. Semuanya sudah selesai, Bu. Doni sudah ditangkap.
Rani sudah menggugat cerai, kata saya pelan. Ibu mengangguk pelan. Mata beliau berkaca-kaca. Alhamdulillah. Nak, sekarang kamu bisa fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Jangan lihat ke belakang lagi. Masa depanmu masih panjang dan cerah. Pesan ibu. Malam itu, saya tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada lagi beban pikiran tentang perselingkuhan Doni. Tidak ada lagi kecemasan tentang harta warisan ayah. Semuanya aman di bawah kendali saya. Saya siap menyambut hari esok dengan semangat baru. Saya adalah Rani, seorang wanita yang tidak bisa diremehkan. Mobil polisi yang membawa Doni melaju pergi meninggalkan halaman hotel. Saya berdiri di lobi utama dengan perasaan tenang. Pak Broto mendampingi saya menuju kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Saya masuk ke dalam mobil mewah saya sendiri. Saya mengemudikan kendaraan dengan perlahan. Pikiran saya melayang pada kenangan masa lalu. Doni dulu adalah pria yang tampak sangat tulus. Dia mendekati saya saat saya sedang berduka karena kehilangan ayah. Saya memberikan segalanya untuk dia. Saya memberikan kepercayaan dan harta. Namun dia membalasnya dengan racun pengkhianatan. Tiba di kantor polisi. Suasana terasa sangat dingin. Bau asap rokok dan kertas tua memenuhi ruangan. Saya melihat Doni duduk di sebuah kursi besi di ruang interogasi. Dia tidak lagi memakai jas mahalnya. Polisi sudah menyita barang-barang pribadinya sebagai bukti. Doni menunduk lesu. Wajahnya sembab karena terus menangis. Saya duduk di hadapan penyidik. Saya menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Saya menyerahkan bukti pesan singkat yang Doni kirimkan. Saya juga menyerahkan rekaman suara dari alat penyadap. Penyidik mencatat semua poin penting. Pak Broto memastikan tidak ada celah hukum yang terlewatkan. Setelah pemeriksaan selesai, saya meminta izin untuk bicara sebentar dengan Doni. Penyidik memberikan waktu 5 menit. Saya masuk ke ruangan interogasi. Doni langsung mendongak saat mendengar suara pintu terbuka. Dia mencoba berdiri tapi tangannya terikat pada kursi besi itu. Rani, aku mohon, cabut laporannya. Aku janji akan ganti semua uangmu. Aku akan bekerja keras untukmu, kata Doni dengan suara bergetar. Kamu mau mengganti dengan apa, Doni? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Semua asetmu berasal dari uangku. Sekarang semuanya sudah aku bekukan. Jawab saya dengan suara dingin. Doni menangis lagi. Dia menceritakan tentang utang judinya yang menumpuk. Dia bilang dia terpaksa melakukan ini karena diancam oleh penagih utang. Saya hanya mendengarkan tanpa ekspresi. Alasan tetaplah alasan. Dia punya banyak cara lain untuk meminta bantuan jika dia jujur. Tapi dia memilih untuk mencuri dan menghina saya. Dia memilih untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya menggunakan uang saya. Kamu kirim pesan kemarin dengan sangat sombong. Kamu bilang 1 juta cukup untuk aku balik ke rumah ibu. Kamu tertawa mengejekku. Apa sekarang kamu masih mau tertawa? Tanya saya. Doni terdiam. Dia tidak berani menatap mata saya. Dia tahu tindakannya sangat keterlaluan. Dia meremehkan seorang wanita yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Dia mengira kebaikan saya adalah sebuah kebodohan. Dia lupa bahwa saya adalah anak didik ayah saya yang sangat keras dalam urusan bisnis. Saya membuka tas kecil saya. Saya mengambil selembar uang Rp50.000 yang tadi saya siapkan. Saya berjalan mendekat dan meletakkan uang itu di atas meja besi yang dingin. Uang itu tampak sangat mencolok di bawah lampu ruangan yang remang. Ini uang untukmu, Doni. Kemarin kamu beri aku 1 juta. Sekarang aku beri kamu Rp50.000 saja. Pakai uang ini untuk membeli kebutuhanmu saat perjalanan menuju penjara nanti. Mungkin kamu butuh sabun atau air minum di sana, kata saya. Doni menatap uang itu dengan pandangan kosong. Penghinaan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Saya menertawakan nasibnya tepat di depan wajahnya. Hahaha. Suara tawa saya bergema di ruangan itu. Itu adalah tawa kemenangan seorang wanita yang berhasil mengambil kembali martabatnya. Doni hanya bisa terisak tanpa mampu membalas kata-kata saya. Saya keluar dari ruang interogasi tanpa menoleh lagi. Saya merasa sudah sangat puas.
Tugas saya di sini sudah selesai. Biarlah hukum yang menjalankan sisanya. Pak Broto memberitahu bahwa ancaman hukuman untuk Doni bisa mencapai 10 tahun penjara. Itu adalah waktu yang cukup lama untuk dia merenungi kesalahannya. Dia akan kehilangan masa mudanya di balik jeruji besi. Saya berjalan menuju parkiran. Saya menghirup udara malam yang segar. Saya merasa sangat ringan. Dendam saya sudah terbayar lunas. Saya tidak akan membiarkan bayang-bayang Doni menghantui saya lagi. Saya akan menghapus namanya dari dokumen keluarga saya. Saya akan memulai hidup yang benar-benar baru esok hari. Ibu menunggu di rumah dengan cemas. Saya segera menelepon beliau agar beliau bisa beristirahat dengan tenang. Saya katakan bahwa Doni sudah diproses secara hukum. Ibu bersyukur karena keadilan berpihak pada kami. Ibu berpesan agar saya tidak menjadi orang yang sombong setelah menang. Saya berjanji akan tetap menjadi pribadi yang baik tapi tetap waspada. Malam itu saya merenung. Anda mungkin berpikir bahwa memaafkan adalah jalan terbaik. Tapi bagi saya, keadilan harus tetap ditegakkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan kejahatan tanpa hukuman. Jika saya membiarkan Doni pergi, dia akan melakukan hal yang sama pada wanita lain. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk melindungi orang lain dari tipu daya pria seperti dia. 3 bulan berlalu dengan sangat cepat. Sidang perceraian saya berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Doni tidak bisa berbuat banyak karena dia sedang berada di dalam sel tahanan. Hakim memutuskan secara fair stake karena tergugat tidak bisa hadir secara layak. Saya resmi menjadi janda yang kaya dan mandiri. Nama saya kembali bersih dari ikatan pernikahan yang beracun itu. Saya fokus mengembangkan bisnis warisan ayah. Villa di Jogja yang sempat ingin dijual Doni kini saya renovasi. Saya menjadikannya sebuah resort mewah dengan konsep budaya Jawa yang kental. Resort itu sukses besar. Banyak tamu dari luar negeri datang untuk menginap di sana. Saya sering berkunjung ke sana untuk memantau perkembangan bisnis. Saya merasa kehadiran ayah selalu ada di setiap sudut bangunan itu. Suatu sore, saya sedang duduk di lobi resort saya sendiri. Saya menikmati secangkir teh hangat sambil melihat pemandangan sawah yang hijau. Seorang pria menghampiri saya. Namanya adalah Aris. Dia adalah seorang arsitek yang membantu saya merenovasi resort ini. Aris adalah pria yang sangat sopan dan rendah hati. Dia selalu bicara dengan nada yang lembut dan penuh hormat. Ibu Rani, ada beberapa bagian di taman belakang yang ingin saya diskusikan. Apakah ibu punya waktu? Tanya Aris sambil tersenyum. Saya mengangguk dan mempersilakannya duduk. Kami berdiskusi tentang detail teknis arsitektur. Pembicaraan kami mengalir dengan sangat nyaman. Aris tidak pernah menanyakan tentang masa lalu saya secara berlebihan. Dia menghargai batasan saya. Lama-kelamaan, hubungan profesional kami berubah menjadi persahabatan yang erat. Aris berbeda jauh dari Doni. Dia tidak pernah meminta fasilitas apapun dari saya. Dia justru sering memberikan ide-ide brilian secara cuma-cuma untuk kemajuan bisnis saya. Dia mencintai pekerjaannya dan sangat menyayangi ibunya. Saya sering melihat dia menelepon ibunya hanya untuk sekadar menanyakan kabar. Hal kecil itu membuat saya merasa bahwa dia adalah pria yang baik. Setelah 1 tahun saling mengenal, Aris menyatakan perasaannya. Dia tidak melamar saya dengan kemewahan yang palsu. Dia mengajak saya ke rumah ibunya. Dia memperkenalkan saya sebagai wanita yang sangat dia kagumi. Ibu Aris menyambut saya dengan tangan terbuka. Beliau tidak peduli dengan status saya yang pernah bercerai. Beliau hanya melihat ketulusan hati saya. Rani, aku ingin menjagamu bukan karena hartamu. Aku ingin menjadi teman hidupmu untuk membangun masa depan bersama. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Tanya Aris suatu malam di bawah sinar rembulan Jogja. Saya melihat ketulusan di matanya. Saya tidak merasakan keraguan sedikit pun. Saya mengiyakan ajakannya. Kami menikah dengan acara yang sangat sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan. Hanya ada keluarga dan teman-teman terdekat. Ibu saya terlihat sangat bahagia melihat saya menemukan pria yang tepat. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat kabar tentang Doni.
Pak Broto memberikan laporan terbaru. Doni sudah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Hartanya yang tersisa habis untuk membayar pengacara yang gagal membelanya. Maya, selingkuhannya, sudah menikah lagi dengan pria kaya lainnya. Doni benar-benar ditinggalkan sendirian. Dia menderita sakit di dalam penjara karena stres dan gaya hidup yang buruk. Saya tersenyum membaca laporan itu. Itu bukan senyum jahat, tapi senyum karena melihat hukum karma sedang bekerja dengan sempurna. Doni mendapatkan apa yang dia tanam. Dia menabur badai. Sekarang dia menuai kehancuran. Dia yang dulu tertawa mengejek saya dengan uang 1 juta. Kini menangis meratapi nasib di balik tembok beton. Sekarang saya hidup sangat bahagia bersama Aris. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Aris menjadi ayah yang luar biasa. Dia tidak pernah sekalipun mencoba menguasai bisnis saya. Kami saling mendukung dan saling menghargai. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang hasil rampasan. Kebahagiaan sejati datang dari ketulusan dan kejujuran. Anda harus percaya bahwa setiap perbuatan buruk akan ada balasannya. Jangan takut menghadapi pengkhianatan. Tetaplah cerdas dan kuat. Jangan biarkan siapapun meremehkan Anda. Dunia akan berputar dan pada saatnya Anda akan menjadi pihak yang menertawakan nasib buruk orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Hidup saya adalah bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menang. Setiap pagi saya bangun dengan rasa syukur. Saya melihat ibu yang sehat dan suami yang setia di sisi saya. Saya melihat anak saya bermain di taman yang asri. Kenangan pahit tentang Doni sudah terkubur dalam-dalam. Saya sudah menang sepenuhnya. Saya adalah pemilik takdir saya sendiri. Takdir saya sendiri. Takdir saya sendiri. Takdir saya sendiri. Takdir saya sendiri.